Halo semuanya, saya Nurfita Ramadewi dari kelas 10 Pesana 2. Di sini saya akan membahas materi bagian ketiga Bhinneka Tunggal Ika, unit ketiga yaitu kolaborasi antar budaya. Dan materi bagian keempat NKRI, unit ke-1 yaitu paham kebangsaan, nasionalisme, dan menjaga NKRI. Kebanggaan terhadap keberagaman suku, budaya, dan agama sebaiknya disikapi dengan cara apa ya? Salah satu caranya yaitu dengan menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Apa makna dari semboyan ini? Bhinneka Tunggal Ika artinya beraneka ragam itu satu, yang bermakna meskipun beraneka ragam, pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap merupakan satu kesatuan. Oke teman-teman, di sini kita mulai membahas materi kolaborasi antar budaya. Indonesia merupakan salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Kemajemukan Indonesia dapat dilihat dari agama, budaya, bahasa, etnis, dan adat istiadat. Kemajemukan Indonesia tergambar dalam lambang negara Republik Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Keragaman Indonesia di satu sisi membawa berkah, tetapi di sisi lain dapat pula menjadi bencana. Keragaman dapat menjadi berkah jika dapat dikelola dengan baik. Dapat menjadi modal sosial yang berharga bagi bangsa Indonesia. Sebaliknya, dapat menjadi bencana jika tidak dikelola dengan baik. Keragaman berpotensi menimbulkan konflik antar masyarakat. Hal tersebut bisa kita sebut sebagai diskriminasi. Kolaborasi merupakan sebuah kerjasama yang dilakukan baik individu maupun kelompok. Untuk itu, diperlukan berbagai upaya untuk melestarikan keragaman Indonesia. Salah satunya adalah dengan melakukan kolaborasi budaya. Dengan adanya ini, maka terjalin komunikasi lintas budaya. Dalam perjalanannya, menyatukan seluruh keberagaman yang ada itu tidak mudah. Karena ini harus dari niat hati setiap individu. Banyak kasus kekerasan yang pernah muncul di Indonesia akibat keragaman yang ada, seperti konflik Ambon. Maluku merupakan konflik terburuk yang terjadi di Indonesia setelah reformasi, di mana telah menghilangkan nyawa sekitar 10.000 orang. Konflik Ambon berlangsung pada 1999 hingga 2003. Dalam konflik tersebut tercatat ribuan warga meninggal. Ribuan rumah fasilitas umum termasuk tempat ibadah terbakar. Bahkan ratusan ribu warga harus meninggalkan rumahnya untuk mengungsi dan meninggalkan Maluku atas konflik tersebut. Konflik Sampit, Kalimantan Tengah terjadi pada 2001. Konflik antar etnis tersebut berawal dari bentrokan antara warga suku Dayak dan suku Madura pada 18 Februari 2021. Kerusuhan Mei 1998. Kerusuhan ini diawali oleh krisis finansial Asia dan dipicu oleh tragedi Trisakti di mana 4 mahasiswa Universitas Trisakti ditembak dan terbunuh dalam demonstrasi 12 Mei 1998. Tadi merupakan beberapa contoh konflik di Indonesia. Jadi, kolaborasi budaya adalah wadah untuk menyatukan keberagaman budaya. Apa saja sih contoh bentuk kolaborasi di Indonesia? Yang pertama, pentas seni budaya. Pentas seni budaya bisa menampilkan beberapa kebudayaan yang ada di masyarakat, misalnya seperti pertunjukan gamelan, musik keroncong, dan tarian tradisional. Yang kedua, pameran budaya. Sama seperti pertunjukan seni, pameran budaya juga menampilkan karya seni dari kebudayaan lain. Salah satu bentuk pameran seni adalah pameran seni lukis, seni pahat, seni ukir, dan lainnya. Yang ketiga yaitu pertunjukan seni budaya. Contoh pertunjukan seni budaya adalah seni teater, opera, atau wayang kulit. Tadi merupakan contoh kolaborasi budaya yang pasti kalian ketahui. Tujuan dari kolaborasi budaya yaitu melestarikan suatu budaya, menunjukkan pada halayak bahwa perbedaan latar belakang budaya tidak menghalangi siapapun untuk bisa bekerja sama. Dapat kita jumpai di kehidupan sehari-hari, teman-teman kita, tetangga, ataupun yang lainnya pasti memiliki daerah yang berbeda dengan kita. Nah, contoh itu merupakan kolaborasi antar pertemanan yang menerapkan Bhinneka Tunggal Ika. Simak video berikut ini untuk melihat betapa Indonesia memiliki budaya yang kaya dan beragam.
Seperti berlian berserak di Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Dari video itu, kita sebagai generasi muda harus bangga dan siap melestarikan budaya tercinta kita. Teman-teman, mari kita lanjut ke materi berikutnya. Yang kita bahas adalah materi paham kebangsaan, nasionalisme, dan menjaga NKRI. Tahu nggak sih, nasionalisme adalah sikap yang sangat penting untuk dikembangkan dalam berbangsa dan bernegara. Negara yang rakyatnya menjunjung tinggi rasa nasionalisme akan menjadi bangsa yang kuat. Nasionalisme artinya mencintai bangsa dan negara. Tujuan nasionalisme yaitu menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa, membangun hubungan yang rukun dan harmonis antar individu dan masyarakat, menumbuhkan semangat rela berkorban bagi tanah air dan bangsa, serta menjaga tanah air dan bangsa dari serangan musuh, baik dari luar maupun dari dalam negeri. Ciri-ciri nasionalisme yaitu adanya persatuan dan kesatuan bangsa, adanya organisasi modern yang sifatnya nasional, perjuangan yang dilakukan sifatnya nasional. Bentuk-bentuk nasionalisme. 1. Nasionalisme kewarganegaraan. Nasionalisme kewarganegaraan bisa juga disebut dengan nasionalisme sipil. Nasionalisme kewarganegaraan ialah bentuk nasionalisme di mana negara memiliki kebenaran politik dari keikutsertaan rakyatnya, kehendak rakyat atau perwakilan politik. 2. Nasionalisme etnis. Nasionalisme etnis ialah berupa semangat kebangsaan di mana negara memiliki kebenaran politik dari budaya asal atau etnis suatu masyarakat. 3. Nasionalisme romantik. Bentuk nasionalisme tersebut ialah negara memiliki kebenaran politik secara organik, yaitu berupa hasil dari suatu bangsa atau ras menurut semangat romantisme. 4. Nasionalisme budaya. Bentuk nasionalisme budaya ialah negara memiliki kebenaran politik yang berasal dari budaya bersama dan bukan dari sifat keturunan seperti ras, warna kulit, dan lainnya. 5. Nasionalisme kenegaraan. Bentuk nasionalisme kenegaraan ialah masyarakat memiliki perasaan nasionalistis yang kuat dan diberi keutamaan mengatasi hak universal dan kebebasan. Nasionalisme kenegaraan juga sering berhubungan dengan nasionalisme etnis. 6. Nasionalisme agama. Bentuk nasionalisme agama ialah negara memiliki legitimasi politik dari adanya persamaan agama. Contoh perilaku yang mencerminkan rasa nasionalisme yaitu mematuhi aturan yang berlaku, mematuhi hukuman negara, melestarikan budaya bangsa, menciptakan dan mencintai produk dalam negeri,
dan bersedia melakukan aksi nyata membela, mempertahankan, dan memajukan negara. Prinsip nasionalisme yaitu satu, kesatuan. Prinsip ini menekankan pada kesatuan dalam wilayah teritorial, bangsa, bahasa, ideologi, dan doktrin kenegaraan. Kedua, kebebasan. Prinsip ini memberikan kebebasan dalam beragama, berbicara, berpendapat, secara lisan maupun tulisan, serta dalam berkelompok dan bernegosiasi. 3. Kesamaan. Prinsip ini menjelaskan bahwa setiap anggota bangsa memiliki kesamaan dalam kedudukan hukum, hak, dan kewajiban. Keempat, kepribadian. Prinsip ini menekankan pada identitas bangsa yang meliputi harga diri, rasa bangga, dan rasa kasih sayang terhadap kepribadian dan identitas bangsa yang tumbuh sesuai dengan sejarah dan kebudayaan. Kelima, demokrasi. Prinsip demokrasi ini memandang bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Karena pada hakikatnya kebangsaan adalah tekad untuk hidup bersama mengutamakan kepentingan bangsa dan negara yang tumbuh dan berkembang dari bawah untuk bersedia hidup sebagai bangsa yang bebas, merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. 6. Prestasi. Prestasi adalah cita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan serta kebesaran dan kemanusiaan dari bangsa tersebut. Perkembangan nasionalisme Indonesia. Secara garis besar, nasionalisme Indonesia dimulai dari masa-masa perjuangan Kartini yang menghendaki emansipasi di kalangan perempuan. Sementara itu, walaupun Kartini sering dikategorikan sebagai pejuang wanita, namun Kartini masuk dalam fase paling awal pembentukan nasionalisme Indonesia. Kemudian, tahap berikutnya ialah proses terbentuknya organisasi-organisasi kebangsaan yang menandai bangkitnya kesadaran sebagai bangsa Indonesia. Fase nasionalisme di Indonesia. Fase pertama yaitu Gerakan Kebangkitan Nasionalisme Indonesia pada suatu dinamika sejarah diawali oleh Budi Utomo pada tahun 1908 yang dimotori oleh para mahasiswa sekolahan anak para priyayi Jawa, kedokteran Stovia, serta sekolah yang kemudian disediakan Belanda di Jakarta. Fase kedua adalah pada proses kebangkitan nasionalisme yang terjadi di tahun 1928, yaitu 20 tahun setelah proses kebangkitan nasional terjadi. Pada fase ini kemudian terdapat suatu kesadaran menyatukan negara, bangsa, serta bahasa ke dalam satu negara yang telah disadari oleh para pemuda dan sebuah terkotak-kotak dengan suatu organisasi kedaerahan seperti Jong Celebes, Jong Sumatera, Jong Java, dan lain sebagainya. Hal ini kemudian diwujudkan secara nyata dengan penyelenggaraan Sumpah Pemuda pada 1928. Fase ketiga yaitu fase berikutnya atau disebut juga dengan masa revolusi visi kemerdekaan. Peranan nyata pemuda pada masa revolusi visi kemerdekaan terjadi saat mereka menyandra Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok, segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mereka dengan sangat bersemangat mewujudkan nation state yang berdaulat dalam kerangka kemerdekaan. Fase keempat, kemudian perkembangan nasionalisme di tahun 1966 yang menandai tatanan baru dalam suatu pemerintahan Indonesia. Selama 20 tahun setelah kemerdekaan, kemudian terjadi huru-hara pemberontakan Gestapo dan eksesnya. Tampaknya tanpa peran mahasiswa dan organisasi pemuda serta organisasi sosial kemasyarakatan di tahun 1966, Soeharto serta para tentara kemudian sulit memperoleh kekuasaan dari penguasa Orde Lama Soekarno. Sayangnya, para penguasa Orde Baru kemudian mencampakkan para pemuda dan mahasiswa yang telah menjadi motor utama pendorong terbentuknya NKRI tersebut. Bahkan sejak akhir tahun 1970-an, para mahasiswa malah dibatasi geraknya dalam berpolitik serta dibatasi dalam ruang-ruang kuliah di kampusnya. Fase kelima, pengolakan masa Orde Baru kemudian melahirkan fase kelima yang disebut juga sebagai masa reformasi. Nasionalisme kemudian tidak selesai hanya pada masa pemerintahan Soeharto, tapi harus bergulir ketika reformasi menjadi sumber inspirasi perjuangan suatu bangsa, meskipun melalui suatu perjalanan sejarah yang cukup panjang. Contoh nasionalisme adalah seperti mencintai alam, menjaga kebersihan lingkungan, taat terhadap hukum, melestarikan budaya, mencintai produk dalam negeri, membeli produk dalam negeri, dan membanggakan negara di kancah internasional.
Mari kita menyanyikan lagu Tanah Air untuk menumbuhkan rasa nasionalisme ke diri kita. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku engkau ku banggakan. Dari kedua unit yang kita bahas memiliki keterkaitan satu sama lain. Jika kita memiliki jiwa nasionalisme, maka secara langsung kita akan ikut serta dalam kolaborasi budaya dan melestarikan budaya. Pada intinya, kita dapat mengambil pembelajaran dari materi berikut, yaitu kita sebagai generasi muda harus bangga dan siap melestarikan budaya kita, serta memiliki sikap nasionalisme yang tinggi. Karena kita adalah generasi yang akan menjadikan Indonesia maju dengan rasa Bhinneka Tunggal Ika dan nasionalisme. Karena Indonesia di tangan generasi muda, maka jadilah generasi muda yang bijak dalam berpikir serta berperilaku. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Sekian materi yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Thanks for watching.